Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan serangan rudal kelompok militan Houthi yang mendarat di lapangan terbuka di Israel Tengah dan memicu sirine peringatan serangan udara di Bandara Internasional Ben Gurion. Api tampak berkobar di kawasan pedesaan di Israel Tengah setelah pemberontak Houthi di Yaman menyatakan bertanggung jawab atas serangan rudal balistik ke target militer di wilayah Tel Aviv. Militer Israel mengatakan tidak ada korban jiwa akibat serangan di wilayah tak berpenduduk ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu mengatakan Israel menghadapi pertempuran garis depan berganda melawan poros kejahatan Iran. Serangan hari Minggu pagi ini tampaknya merupakan yang pertama kalinya rudal Houthi menembus pertahanan udara Israel. Juli lalu, serangan drone Houthi ke Tel Aviv menewaskan 1 orang dan melukai 4 lainnya. Serangan ini memicu Israel melancarkan serangan udara ke target militer Houthi dekat pelabuhan Hodeha, mengakibatkan sedikitnya 3 orang tewas dan 87 lainnya cedera. Pemberontak Houthi telah berulang kali meluncurkan rudal dan drone ke Israel sejak dimulainya perang di Gaza, tapi hampir semuanya berhasil ditangkal di atas Laut Merah. Saudara, DPR Amerika menyepakati sejumlah RUU yang ditujukan menghadapi agresivitas Tiongkok terhadap Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik pada umumnya. Perundangan ini antara lain membatasi dan memantau penjualan lahan di Amerika kepada investor Tiongkok, melarang teknologi Tiongkok seperti drone masuk ke pasar Amerika, dan melindungi inovasi teknologi Amerika dari upaya pencurian oleh Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memprotes sejumlah perundangan ini dan mengancam pembalasan bila disahkan. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke data sensus Amerika yang menunjukkan semakin banyak keluarga muda pindah dari kota-kota besar, sehingga semakin sedikit anak yang lahir di kota seperti New York, Los Angeles, dan Chicago. Tapi pertumbuhan anak dan remaja paling pesat ternyata justru terjadi di sekitar sebuah kota kecil yang khusus dihuni oleh pensiunan, yaitu kawasan The Villages di negara bagian Florida. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan per negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages termasuk kota Wildwood
kini juga menjadi wilayah metropolitan dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here. It's just been an adjustment. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Alif Purnama, generasi kedua diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia, yang meniti karir di dunia musik, khususnya musik rap. Alif yang sarjana teknologi informasi ini dikenal dengan nama panggung Kedo Leaf, dan salah satu lagu hasil kolaborasinya dengan rapper Amerika menjadi hit di layanan streaming dengan lebih dari 500.000 kali unduhan. Nama saya Alif Purnama, and I was very fast when I did Taekwondo. So it was like, people said it was like Bruce Lee, like Kato. That was his name when, for the movie Green Hornet. That was his name. And then from Kato, I also got Leaf from Nama Saya Beneran, Alif. So I just combined it together, and that's where Kato Leaf came from. Inilah Kato Leaf, musisi dan penyanyi dengan lagu hits Number 9, hasil kolaborasi bersama rapper Tommy Richman yang telah di-streaming lebih dari 500.000 kali. When I first started, I used to produce, tapi sekarang lebih fokus ke menulis lirik. So I like songwriting a lot. I like poems, and I think focusing on one makes it stronger daripada balancing two things, you know. Banyak lagu yang telah ditulis Alif kebanyakan bertema patah hati seperti 2002 Prada, karya terbarunya yang bernuansa retro. Heartbreak. a lot of sad love stories, you know. But I think that also makes it turn into something beautiful. But Kato Leaf, a creative mind, a man of the community, cares about people, but also everything he does is original. So I would say authentic. Setelah sempat tampil pada festival Indonesia di Los Angeles dan New York, sarjana teknik informatika ini juga merasa semakin terhubung dengan akar budayanya sebagai generasi kedua diaspora Indonesia. Oh, there's a lot of people like my age in America that are Indonesian. And then from there, I wanted to do more things like with my culture because I feel like I never did that as a kid. Dari Woodbridge, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.